Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk permasalahan yang terjadi pada siswa untuk mata pelajaran bimbingan konseling kelas 12, saya mengambil permasalahan perencanaan karir. Deskripsi dari permasalahan ini, siswa kelas 12 masih belum bisa menentukan karir yang tepat sesuai bakat dan minat. Nah, kita masuk dulu ke pengertian karir, di mana karir ini adalah pekerjaan yang dikerjakan secara total mencapai target yang ingin dicapai, bisa formal maupun non formal untuk mengaktualisasikan potensi diri. Nah, sebetulnya akar permasalahannya terjadi adalah siswa masih belum tahu bakat dan minat yang dimiliki. Nah, karir yang ideal itu disesuaikan dengan bakat dan minat karir. Namun banyak dari siswa yang masih bertanya-tanya, saya punya bakat apa, saya minatnya di mana. Kadang mereka hanya terbawa dorongan dari orang tua atau harapan orang tua, atau hanya mengikuti tren dari teman-teman yang ada. Misalkan jurusan favorit itu apa, unit favorit itu apa, atau saya harus kuliah atau bekerja. Mereka hanya mengikuti lingkungan sekitar. Nah, akar dari permasalahannya ini adalah bagaimana sih cara memilih karir yang sesuai. Nah, di sini kita memberikan alternatif solusi, yaitu mereka harus merencanakan karir sedini mungkin. Yang pertama adalah mengevaluasi apa kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri. Kemudian nanti akan dicari karir yang sesuai dengan kepribadian atau gaya hidup yang diidamkan. Salah satunya dengan misalkan teori Holland tadi, anak mengisi angket, kemudian mengetahui dia itu kepribadiannya seperti apa, kemudian minatnya seperti apa, dan nanti step selanjutnya adalah dikaji nih tren karir yang kekinian atau yang memang sangat dibutuhkan untuk pada saat mereka lulus nanti. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman dan ahli. Bisa dengan kakak kelas yang sudah kuliah, dengan orang tua yang memiliki pengalaman kuliah, atau dengan guru BK, psikolog, yang bisa membantu mereka menentukan pilihan karir. Nah, selain hal-hal yang tadi, mereka juga bisa mengunjungi universitas atau perusahaan yang diincar. Nah, setelah itu konsisten pada pilihan karir. Kadang anak dalam jangka 2 minggu saja karirnya sudah atau minat karirnya sudah berubah lagi. Gitu. Meskipun kita bisa memilih karir sesuka hati gitu ya, namun tetap dibarengi dengan kesesuaian dengan kepribadian, minat, dan bakat. Kemudian, bagi siswa yang ingin kuliah, mereka harus memilih perguruan tinggi yang sesuai. Misalkan, cari mata pelajaran yang sangat disukai dan mereka mampu di bidang itu. Kemudian, dengarkan suara hati atau keinginannya. Jangan dulu mendengarkan pendapat teman, pendapat orang lain yang mungkin bisa membuat anak jadi tidak percaya diri. Kemudian galilah informasi tentang perguruan tinggi yang ingin kita tuju. Dan jika masih belum merasa punya bakat, nanti kita cari cara lain. Jadi jangan mudah putus asa. Kemudian seringlah bertanya kepada orang-orang sekitar, dan setiap orang memiliki keunikan, sehingga cari potensi unik dari masing-masing diri. Fungsinya sekolah itu juga menjadi mediator dan fasilitator. Jadi anak boleh bertanya kepada guru-guru yang ada di sekolah, guru BK atau kakak kelasnya yang sudah menjajaki dunia perkuliahan sebelumnya.
Atau jika memang mempunyai uang berlebih, boleh mengikuti tes minat yang diadakan oleh lembaga-lembaga psikologi. Nah, hasil pemecahan masalah dari kasus ini, ketika nanti anak lulus SMA, ada sebagian anak yang memilih kuliah dan ada juga yang memutuskan untuk bekerja. Dua-duanya merupakan karir. Mau bekerja itu karir, mau berkuliah juga itu karir. Jika kalian ingin masuk kuliah, maka perhatikanlah hal-hal berikut. Pertama adalah sesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Kemudian cari informasi yang banyak. Kemudian lokasi, biaya, daya tampungnya, peluangnya, masa depan karirnya, sehingga nanti tidak akan bingung lagi. Namun, ketika kalian akan memilih bekerja, hal-hal ini harus dipersiapkan. Pertama adalah mencatat dan mengarsipkan semua hal yang berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan. Pertama adalah misalkan gimana caranya membuat CV yang bagus, kemudian gimana caranya mencari informasi lowongan pekerjaan baik di internet, gimana caranya kalian bisa meningkatkan kompetensi sehingga nanti di CV itu riwayat pengalamannya banyak, membuka jaringan dengan cara mengenal orang yang dapat membantu kita yang sudah bekerja. Kemudian kita juga sering mengunjungi perusahaan-perusahaan yang kita minati. Kalau memang jaraknya jauh, bisa kita searching di internet, kita baca-baca apakah ada lowongan atau tidak. Tidak hanya berfokus pada satu hal saja. Kemudian ini tadi ya, terkait kemampuan wawancara, pede dalam menjawab pertanyaan, dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga untuk menambah kompetensi bisa mengikuti seminar, kursus, kemudian mempersiapkan dokumen seperti ijazah atau sertifikat, atau kalau ada program magang, boleh ikut magang juga. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Misalkan, apa cita-cita kamu, apa yang harus kamu lakukan, harus masuk jurusan apa, dan nanti ini akan diminta untuk berpasang-pasangan dengan temannya untuk di kelas sehingga bisa berdiskusi. Ini sumber rujukannya untuk materi yang tadi. Baik, terima kasih. Sekian untuk pemaparan dari permasalahan yang ada di siswa. Saya Rizka Puspita, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.